Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas arsitektur digital, pengenalan aplikasi arsitektur analisis data tapak di Rukan tipe 36. Saya menggunakan aplikasi Google Earth. Sebelumnya, izinkan perkenalkan nama saya Danang Rahmadani dengan NIM 14425000045. Selanjutnya yaitu yang pertama, definisi data tapak bangunan. Pada penerapan Rukan tipe 36 2 lantai dengan ukuran 12 x 3 meter. Data tapak bangunan adalah seluruh informasi dasar yang terkait dengan kondisi fisik lingkungan dan regulasi pada lokasi lahan yang akan digunakan sebagai tempat pembangunan suatu bangunan. Data ini dikumpulkan sebelum proses desain dimulai untuk memastikan rancangan arsitektur sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, aman, efisien, serta memenuhi aturan yang berlaku. Selanjutnya, yaitu macam-macam data tapak bangunan, yaitu yang pertama kondisi fisik lahan, yang kedua iklim dan orientasi, yang ketiga aksesibilitas, yang keempat lingkungan sekitar, yang kelima regulasi tanah. Saya mengambil sampel atau contoh yaitu di lokasi yang beralamat di Jalan Belimbing Sari, Banjar Tambak, Desa Patsatu, Uluwatu, Kabupaten Badung, Bali dengan kode pos 80364. Selanjutnya yaitu data aplikasi Google Earth. Dengan kondisi fisik, rencana lahan yang akan dibangun. Letak lahan yang kami ambil berada di suatu tebing dengan kawasan tebing laut sesuai dengan ketentuan tugas, yaitu di pusat kota, dataran tinggi di tepi pantai. Ini memiliki kontur tanah yang terdiri dari lapisan batu kapur hasil dari proses geologi. Terlihat seperti pada gambar di samping kanan. Selanjutnya, yaitu kondisi iklim dan orientasi lahan. Kondisi iklim dan orientasi lahan yang kita pakai memiliki suhu udara dengan rata-rata 27-32 derajat Celcius, dengan kondisi angin laut dari arah Samudra Hindia dan curah hujan lebih rendah dari lokasi lainnya, serta paparan sinar matahari yang sangat kuat. Selanjutnya yaitu aksesibilitas. Untuk aksesibilitasnya, memiliki akses jalan utama yang bisa diakses kendaraan besar. Lahan ini juga memiliki akses transportasi seperti taksi dan Grab online. Selanjutnya yaitu lingkungan sekitar. Memiliki kondisi lingkungan sekitar yang mendominasi semak rumput dengan arah pemandangan laut yang langsung menghadap ke Samudra Hindia dengan kondisi kebisingan yang cenderung tenang pada siang hari, serta memiliki kualitas udara yang bersih dan berangin. Berada pada ketinggian sekitar kurang lebih 100 meter di atas permukaan air laut, dekat dengan Bandara Internasional Ngurah Rai dan pasar sekitar 45-60 menit tergantung lalu lintas. Dekat juga dengan Kota Denpasar, kurang lebih 47 menit perjalanan. Kuta atau Legian atau Seminyak sekitar 60-75 menit perjalanan tergantung lalu lintas. Selanjutnya yaitu kondisi regulasi tanah. Dengan kondisi regulasi tanah berada di kawasan zona pariwisata, memiliki batas aman dari tebing dengan perizinan pembangunan konstruksi wajib, aman secara geologi, serta memiliki KDP atau koefisien dasar bangunan kurang lebih 20-40% dan KLP atau koefisien lantai bangunan kurang lebih 0,5-1. Kesimpulan yang saya ambil yaitu tapak berada di kawasan Patsatu Uluwatu dengan kondisi tebing batu kapur yang stabil dan memiliki pemandangan laut yang potensial. Iklim tropis kering dengan angin laut dan paparan matahari kuat perlu dipertimbangkan dalam desain bukaan, shading, serta pemilihan material. Aksesibilitas tapak baik karena dekat dengan jalan utama, mudah dijangkau kendaraan pribadi maupun transportasi daring. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pengenalan software arsitektur digital yang berjudul Eksterior Bangunan Rukan tipe 36. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Danang Rahmadani dengan NIM 14425000045. Yang pertama kita akan bahas yaitu apa itu eksterior bangunan. Secara definisi, eksterior bangunan adalah wajah luar bangunan yang meliputi bentuk, fasad, material, warna, atap, pintu, jendela, hingga area halaman. Bagian ini berfungsi sebagai pelindung dari cuaca sekaligus menentukan kesan pertama suatu bangunan. Selanjutnya yaitu elemen data eksterior. Yang pertama, tampilan fasad. Foto atau ilustrasi tampak depan bangunan menjelaskan gaya arsitektur, menunjukkan komposisi bentuk, proporsi, dan estetika luar. Selanjutnya yang kedua yaitu material finishing luar, seperti bata ekspos, beton, kaca, kayu, batu alam, dan cat eksterior. Yang ketiga, warna dan tekstur eksterior, seperti palet warna utama pada bangunan, tekstur halus, kasar, batu, alam, dan kayu. Bagaimana warna atau tekstur mendukung gaya pada desain. Selanjutnya, ini adalah aplikasi yang saya gunakan, yaitu aplikasi Home Design 3D. Selanjutnya yaitu denah pondasi bangunan rukan dengan ukuran 12 x 3 meter tipe 36. Gambar di samping berikut adalah tampilan denah rukan lantai 1 dengan ukuran 12 x 3 meter yang rencana akan dibangun di lahan Savaya Bay yang terletak di dataran tinggi pusat kota dan tepi pantai. Desain denah yang simpel memudahkan penataan ruang. Desain ini membuat ruangan lebih luas. Selanjutnya yaitu denah lantai 1 dan 2 bangunan rukan ukuran 12 x 3 meter tipe 36. Gambar di samping berikut adalah tampilan denah lantai 2 dengan ukuran 12 x 3 meter dengan desain penataan ruang khusus, ruang rapat, rumah kantor tersebut. Rencana finishing yang menggunakan atap dak yang ditutupi dengan limasan agar air yang tertampung bisa melewati saluran yang telah diskema. Selanjutnya yaitu progres pembuatan lantai. Gambar tampak sebuah proses mengerjakan desain bangunan lantai 1 menggunakan aplikasi Home Design 3D yang diakses menggunakan mobile. Selanjutnya yaitu tampilan fasad bangunan. Terlihat pada gambar sebuah hasil tampilan fasad bangunan perspektif dan tampak dengan rencana rukan yang akan dibangun di Savaya, Bali. Progres desain ini menyatukan unsur elemen cuaca yang ada di Bali dengan desain yang futuristik dan menonjol. Selanjutnya ini adalah tampak belakang, tampak samping bangunan, dan tampak atas bangunan. Oke, sekian, terima kasih presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalian bisa buka aplikasi Solar and Sun. Lalu selanjutnya kalian bisa menentukan lokasinya terlebih dahulu. Kalian bisa pencet Sun Tools ini. Nah, di sini kalian sudah bisa menentukan analisis iklim apa yang ingin kalian tentukan lebih dahulu. Contoh Sun Kompas. Nah, di sini kita bisa menentukan arah utaranya dari lokasi bangunan. Selanjutnya, saya akan berikan tutorial cara menggunakan aplikasi info BMKG. Buka terlebih dahulu aplikasinya.
Lalu kalau kalian ingin yang lagi, nah di sini kalian ada iklim, cuaca, gempa bumi, seperti itu. Contoh iklim. Nah, kalian bisa melihat lokasi yang ingin kalian analisis. Oke, sekian tutorial dari saya. Oke, kali ini saya berikan tutorial menggunakan aplikasi Home Planner. Nah, buka aplikasinya terlebih dahulu. Lalu kalian bisa klik tambah kamar atau dinah lantai ini. Lalu pencet buat. Lalu pencet yang paling atas rencana dinah. Dan klik yang paling kiri, yaitu tulisan persegi panjang ini. Nah, di sini kalian sudah bisa membuat gimana membuat sebuah dinahnya terlebih dahulu. Nah, contoh seperti ini. Lalu kalian kalau ingin menambahkan interior, dari panjang 3 dimensi. Dan kalau ingin menambahkan furniture, dan juga tombol plus kanan bawah ini. Nah, kalian bisa memilih yang mana mereknya. Nah, kalian sudah bisa tutorial dari